Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada mata kuliah perencanaan pembelajaran di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi pembelajaran dengan saya, dosen pengampu, yaitu Lutfi Rahmawati. Untuk lebih jelasnya mengenai materi perkuliahan kali ini, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Untuk yang pertama, kita kenalan dulu dengan yang namanya materi pembelajaran. Di sini ada pengertian materi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sujana, dalam bukunya tahun 2002 halaman 67, beliau menjelaskan bahwa bahan pelajaran adalah isi yang diberikan kepada siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Melalui materi pelajaran ini, siswa diantarkan kepada tujuan pengajaran. Lalu ada menurut Ibrahim dan Syaudi tahun 2010 dan halaman 100. Beliau mengartikan bahwa materi pembelajaran adalah suatu yang disajikan guru untuk diolah dan kemudian dipahami oleh siswa dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu kita tarik benang merahnya tentang pengertian materi pembelajaran dari dua pendapat para ahli tadi. Bahwa dapat diartikan materi pembelajaran adalah isi atau konteks yang harus dipelajari dan dikuasai siswa untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan atau dalam kurikulum Merdeka sekarang ini dikenal dengan tujuan pembelajaran atau TP. Dalam hal ini, isi atau konteks atau konten tersebut diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku tentunya. Kalau sekarang, tentu yang berlakunya adalah kurikulum Merdeka. Kalau di dalam kurikulum 2013 itu ada yang namanya standar kompetensi harus ditetapkan, tapi kalau dalam kurikulum Merdeka itu dirubah menjadi tujuan pembelajaran namanya saja berubah, tapi makna dan artinya tetap sama. Lalu kita tarik benang merahnya. Materi pembelajaran itu pasti menempati posisi yang sangat penting dalam kurikulum atau dalam suatu pembelajaran. Materi yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang ketercapaian SK dan KD atau standar kompetensi dan kompetensi dasar. Itu dalam kurikulum terdahulu, kalau kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka atau Kurma, itu dikenal dengan capaian pembelajaran atau CP. Itu jadi benang merah dari materi pembelajaran adalah materi yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran ya, dalam rangka atau yang harus dikuasai siswa dalam pembentukan pengetahuannya, keterampilannya, maupun sikapnya dalam rangka memenuhi tujuan pembelajaran ataupun capaian pembelajarannya. Nah, ada jenis-jenis materi pembelajaran yang harus kita ketahui, yaitu ada 4 jenis-jenis materi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada fakta, jenis materi pembelajaran konsep, materi pembelajaran prinsip, dan terakhir materi pembelajaran prosedur. Kita kupas satu persatu jenis-jenis materi pembelajaran dari keempat ini ya. Baik, untuk yang pertama, kita kupas jenis materi pembelajaran berupa fakta. Di mana fakta itu diartikan sebagai segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian ataupun komponen suatu benda, dan juga sebagainya. Contohnya, misalkan ya, contoh materi tentang fakta atau jenis materi pembelajaran fakta pada pelajaran sejarah, yaitu tentang peristiwa sekitar proklamasi 17 Agustus 1945, maupun materi tentang pembentukan pemerintahan Indonesia. Itu untuk mata pelajaran sejarah, itu materi pelajaran tentang fakta. Kita lihat untuk materi pelajaran ekonomi, jenis materi pelajaran berupa fakta di dalam mata pelajaran ekonomi, contohnya adalah Bank Indonesia, pasar, uang, dan banyak lagi ya, contoh berupa materi pelajaran fakta, yaitu yang berwujud kebenaran, nama objek, peristiwa sejarah, maupun lambang, dan sebagainya yang benar-benar fakta, ya, real. Contoh lainnya, misalkan dalam ekonomi ada APBN, APBD, ada materi uang, pasar, maupun materi-materi lainnya yang tentunya berwujud kenyataan.
Lalu yang kedua, jenis materi pelajaran yang kedua yaitu ada materi pelajaran mengenai konsep, di mana pengertiannya yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan juga sebagainya tentu yang benar-benar berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul. Nah, contohnya kita lihat contoh pada mata pelajaran ekonomi tentunya ya, yaitu contohnya adalah Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia, ataupun materi pada uang asli memiliki tekstur yang lebih kasar dan juga ukuran kertasnya lebih tebal. Itu jenis materi pelajaran tentang konsep yang ada pada mata pelajaran ekonomi. Jadi intinya kalau konsep itu berupa berwujud pengertian-pengertian, definisi, ciri khusus, hakikat, isi, ataupun inti. Next, untuk jenis materi pelajaran berikutnya, itu kita akan bahas mengenai prinsip. Jenis materi pelajaran prinsip di sini dapat diartikan berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Jadi intinya kalau prinsip itu menggambarkan konsep, ya hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Untuk contoh mata pelajarannya yaitu pada mata pelajaran fisika, contohnya adalah ada hukum Newton tentang gerak, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan sebagainya. Itu tentang konsep maupun tentang implikasi sebab akibat. Lalu untuk mata pelajaran ekonomi, contoh jenis materi pelajaran prinsip yaitu tentang pendapatan per kapita, pendapatan nasional. Itu pasti di sananya ada rumus kan ya, ada rumus dan juga ada implikasi sebab akibatnya ya. Ada rumusnya mengenai rumus pendapatan per kapita, ada rumus pendapatan nasional termasuk ke dalam jenis mata pelajaran berupa prinsip. Lalu next selanjutnya itu ada jenis mata pelajaran berupa prosedur, di mana jenis mata pelajaran berupa prosedur ini meliputi langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Jadi intinya itu berupa langkah-langkah yang sistematis ya, yang berurutan tentunya. Nah, kita lihat contohnya. Contoh pada mata pelajaran komputer. Contohnya adalah langkah-langkah mengakses internet, trik dan strategi penggunaan web browser. Lalu pada mata pelajaran ekonomi, contoh materi pelajaran berupa prosedur adalah siklus akuntansi ataupun langkah-langkah membuat laporan keuangan. Nah, itu tadi ya, jenis-jenis materi pembelajarannya mulai dari ada fakta, lalu ada konsep, ada prinsip, ya. Nah, sekarang kita akan melihat penyampaian jenis-jenis materi pembelajarannya. Untuk yang pertama, penyampaian fakta. Penyampaian fakta di sini, langkah-langkah mengajarkan atau menyampaikan materi pembelajaran jenis fakta, yaitu ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu menyajikan dulu faktanya, lalu memberikan bantuan untuk materi yang harus dihafal oleh siswa, memberikan soal-soal mengingat kembali atau review, ya, dan kemudian memberikan umpan balik serta memberikan tes. Itu untuk penyampaian fakta. Yang kedua, untuk penyampaian jenis materi pembelajaran konsep. Ya, di sini bukan fakta ya, maaf, tapi konsep. Penyampaian konsep atau penyampaian jenis materi pelajaran konsep, di mana tujuan mempelajari konsep adalah agar peserta didik paham, dapat menunjukkan ciri-ciri, unsur, membedakan, membandingkan, menggeneralisasi, dan sebagainya. Nah, langkah-langkahnya yang harus disampaikan oleh guru tentang materi jika jenisnya itu berupa konsep. Yang pertama adalah menyajikan dulu konsepnya, lalu memberikan bantuan berupa inti isi atau intisari, ciri-ciri pokok, contoh, dan juga bukan contoh, lalu memberikan soal-soal latihan dan juga tugas, serta berikan umpan balik, dan terakhir tentunya memberikan tes sebagai evaluasi hasil dari pembelajaran.
Lalu selanjutnya penyampaian jenis-jenis materi pembelajaran yang ketiga yaitu penyampaian materi pembelajaran prinsip. Nah, di mana termasuk materi pembelajaran jenis prinsip adalah dalil, rumus, hukum atau law, postulat, teorema, dan sebagainya. Nah, langkah-langkah untuk menyampaikannya berupa materi pembelajaran prinsip, yaitu yang pertama, guru harus memberikan prinsip terlebih dahulu, memberikan bantuan berupa contoh penerapan prinsipnya, memberikan soal-soal latihan, memberikan umpan balik, dan tentu yang terakhir yaitu memberikan tes sebagai evaluasi. Dan yang terakhir, penyampaian jenis materi pembelajaran tentang prosedur, itu langkah-langkahnya yang pertama yang harus guru lakukan adalah menyajikan prosedurnya, pemberian bantuan dengan jalan mendemonstrasikan bagaimana cara melaksanakan prosedur, lalu memberikan latihan atau praktik, karena ini tentang prosedur ya, lalu memberikan umpan balik, dan terakhir tentu tak ketinggalan memberikan tesnya. Itu keempat jenis-jenis materi pembelajaran, bagaimana penyampaiannya, mulai dari fakta, konsep, prinsip, dan juga prosedur. Nah, di sini, kalau tadi bagaimana penyampaian jenis-jenis materi pembelajarannya, kalau sekarang kita beralih ke materi tentang prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran. Karena ketika seorang guru mengembangkan materi pembelajaran, itu harus berpegang pada prinsip-prinsip tentang pengembangan materi pembelajarannya, agar tidak keluar dari jalurnya atau agar materi yang kita berikan kepada siswa itu benar-benar materi yang dibutuhkan dan juga sesuai dengan, sekali lagi, SK atau KD ataupun tujuan pembelajaran ataupun capaian pembelajarannya. Untuk prinsip yang pertama yang harus diperhatikan yaitu ada prinsip relevansi. Yang kedua ada prinsip konsistensi dan ketiga prinsip kecukupan. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan capaian pembelajaran. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafalkan fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta juga, bukan konsep ataupun prinsip, ataupun jenis materi yang lainnya. Itu sesuai ya, relevan. Lalu yang kedua, prinsip konsistensi. Jika capaian pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Tidak lebih dan tidak juga kurang. Itu namanya konsisten dari awal sampai akhir. Lalu ada prinsip kecukupan. Artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak, agar siswa pun merasa cukup ya dengan materinya, materinya berisi, siswa pun paham, tidak berlebihan sehingga tidak membuat siswa merasa jenuh ataupun merasa keberatan. Itu tadi prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran ada 3 ya. Yang pertama relevansi, kedua konsistensi, ketiga kecukupan. Lalu ada pendekatan untuk menentukan urutan materi pembelajaran. Untuk menentukan urutannya, mana dulu nih materinya, apakah harus definisi dulu atau harus contoh dulu atau seperti apa? Nah, ini ada pendekatannya. Yang pertama ada pendekatan prosedural. Yang kedua ada pendekatan hierarkis. Yang pertama, pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya, pada materi langkah-langkah berwudu. Kalau di ekonomi, misalnya langkah-langkah dalam pembuatan laporan keuangan. Lalu ada pendekatan hierarkis. Pendekatan hierarkis merupakan cara atau teknik urutan pemaparan materi pembelajaran secara berjenjang. Dari bawah dulu ke atas ataupun dari sebaliknya, dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Misalnya nih, materi mengenai ataupun mata kuliah perencanaan pembelajaran. Itu kan harus terlebih dahulu mempelajari ataupun menguasai tentang landasan pendidikannya. Atau kalau misalkan materi sholat, praktek sholat itu harus dulu siswa memahami cara berwudu, cara bacaan sholatnya, seperti itu. Ada contoh urutan materi prosedural. Contoh urutan materi prosedural untuk materi pembelajaran laporan keuangan akuntansi misalkan. Maka urutan materinya
Pertama, mengumpulkan dan mengidentifikasi bukti-bukti pembukuan. Yang kedua, membuat jurnal umum. Ketiga, membuat buku besar. Keempat, membuat laporan keuangan. Jadi, terstruktur ya prosedural itu. Untuk hierarkis, misalkan materi pembelajarannya yaitu materi pembelajaran menghitung laba atau rugi dalam jual beli. Maka urutan materinya yaitu konsep terlebih dahulu atau pengertiannya, pembelian modal dasar rumus dalil menghitung laba dan rugi, serta penerapan dalil atau prinsip jual beli. Jangan sampai terbalik ya. Misalkan penerapan dulu baru nanti terakhir konsepnya. Tapi harus terstruktur ya. Dari atas ke bawah. Kalau misalkan dari bawah ke atas pun tidak apa-apa, asalkan jangan acak-acakan. Misalkan satu, pembelian modal dasar, rumus dalil, ataupun menghitung laba dan rugi, baru konsep, baru penerapan. Itu tidak berjenjang ya, tidak hierarkis. Kalaupun mau, penerapan dalil dulu, baru pembelian modal dasar, rumus, ataupun dalil menghitung laba dan rugi, baru konsep di terakhirnya. Atau dibalik, dari konsep, pembelian, ataupun dalil dulu, lalu penerapan dalilnya. Itu untuk pendekatan hierarkis. Lalu selanjutnya, itu untuk kriteria pengemasannya. Pengemasan materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh seorang guru, ada kriteria pengemasannya. Yang pertama harus novelty, yang kedua proximity, yang ketiga konflik, dan yang terakhir adalah humor. Yang pertama, novelty. Novelty itu suatu materi pembelajaran akan bermakna tentunya apabila bersifat baru dan mutakhir. Nah, jadi arti novel itu kan kebaruan ya. Nah, materi yang disampaikan oleh guru itu harus bermakna dan bersifat baru ataupun mutakhir. Karena untuk materi pembelajaran yang usang atau yang sebenarnya telah diketahui siswa, maka akan mempengaruhi tingkat motivasi dan juga perhatian siswa dalam mempelajari bahan pembelajarannya. Dengan demikian, maka setiap guru perlu mengikuti berbagai kemajuan perkembangan agar materi ataupun ilmu pengetahuan yang diberikan kepada siswanya itu bersifat novelty atau kebaruan dan terbaru atau mutakhir. Lalu yang kedua, yaitu proximity. Materi pembelajaran yang disampaikan harus sesuai dengan pengalaman siswa tentunya ya. Karena materi pembelajaran yang disajikan jauh dari pengalaman siswa cenderung akan kurang diperhatikan siswa. Kalau misalkan materi yang kita sajikan itu sesuai ya dengan pengalaman siswa yang pernah siswa alami, tentu akan ada bayangan ataupun akan ada apa namanya ya bayangan yang di benak mereka itu terbayang, oh begini materinya. Saya pernah mengalaminya, itu akan lebih masuk materinya kepada siswa kalau misalkan materi pengemasan materinya itu bersifat proximity ya, yaitu sesuai dengan pengalaman siswa. Lalu yang ketiga yaitu bersifat atau kriteria konflik. Materi pembelajaran disajikan sebaiknya dikemas sedemikian rupa sehingga menggugah emosi siswa. Memang hal ini tidaklah mudah ya, sebab tidak semua materi pembelajaran bisa dikemas seperti itu atau adanya konflik. Akan tetapi, pasti seorang guru yang baik mestinya berusaha dong ke arah yang lebih baik agar materi pengemasan materinya itu lebih bagus lagi, lebih ciamik, dan lebih disukai oleh siswanya. Karena materi pembelajaran yang mampu membawa emosi siswa, maka akan cenderung akan diperhatikan oleh siswa itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu ada humor. Materi pembelajaran yang disampaikan sebaiknya dikemas dengan humoris ya, atau menampilkan kelucuan. Materi pembelajaran yang dikemas sedemikian rupa tentu akan menarik perhatian siswa ya, karena kalau misalkan guru mengemas materinya monoton saja ya, lurus, serius, maka siswa pun akan merasa jenuh. Nah, itu merupakan kriteria pengemasan materi pembelajaran. Ada 4, yang pertama ada novelty, kebaruan, proximity sesuai dengan pengalaman siswa, konflik, ada konfliknya atau ada emosinya ya. Lalu ada humor, yaitu kelucuan yang disampaikan oleh guru kepada siswa dalam pengemasan materinya. Selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk pengemasan bahan ajar atau bahan pembelajaran seperti apa nih dikemasnya. Ada dalam bentuk materi pelajaran terprogram. Ada materi pelajaran ada materi pelajaran terprogram. Yang kedua, ada materi pembelajaran modul, ya. Yang ketiga, ada materi pembelajaran mengenai kompilasi. Ini tadi salah ketik ya. Yang pertama materi pelajaran terprogram. Salah
satu, bentuk penyajian materi pembelajaran individual, sehingga materi pembelajaran dikemas untuk dapat dipelajari secara mandiri. Yang kedua, materi pelajaran modul. Bentuk pengemasan materi pembelajaran individual, maka materi pembelajaran dikemas sedemikian rupa sehingga melalui modul siswa dapat belajar secara mandiri tanpa terikat oleh waktu, tempat, dan hal-hal lain di luar dirinya sendiri. Yang ketiga, yaitu materi pembelajaran kompilasi, ya, di mana bahan belajar yang disusun dengan mengambil bagian-bagian yang dianggap perlu dari berbagai sumber belajar dan menggabungkan menjadi satu kesatuan untuk dipelajari siswa. Sumber belajar yang menjadi bahan kompilasi biasanya berasal dari buku-buku teks yang dianggap sulit untuk didapatkan oleh siswanya, maka dijadikan kompilasi. Itu ya, tadi bentuk pengemasan bahan ajarnya ada terprogram, ada dalam bentuk modul, ada dalam bentuk kompilasi. Oke, baik, itu pemaparan materi mengenai materi pembelajaran di pertemuan sekarang ini pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next kesempatan berikutnya dengan materi mengenai perencanaan pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.